Perkenalkan, nama saya Torik Muhammad dan kali ini kita akan membahas resensi novel Tenggelamnya Kapal Van der Weyden. Bagaimana sih cerita dalam novel tersebut? Tonton video berikut ini. Jadi cerita ini bermula ketika ayah Zainuddin diasingkan karena berani membunuh ibunya. Dia beralasan bahwa ibunya selalu menggerogoti hartanya. Ia pun diasingkan ke Cilacap, kemudian pindah ke Makassar. Nah, di Makassarlah ayah Zainuddin menemukan ibu Zainuddin. Kemudian ia menikah dan ibu Zainuddin meninggal ketika melahirkan Zainuddin. Kemudian pada usia remaja, Zainuddin pun menjadi seorang anak yatim piatu karena ayahnya turut menyusul ibunya. Tinggallah seorang Zainuddin bersama pembantunya. Meski demikian, banyak warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Dan singkat cerita, pada suatu hari Zainuddin berniat untuk berangkat ke tanah kelahiran ayahnya, yaitu Padang Panjang. Nah, ketika itu pembantu Zainuddin menyarankan agar tidak berangkat, namun Zainuddin bersikeras untuk berangkat. Nah, ketika itu pembantu Zainuddin atau Makwase ini memberikan saya kurang tahu berapa jumlah uang yang diberikan. Mata uangnya gulden karena pada saat itu merupakan masa penjajahan Belanda, jadi pakai mata uang gulden. Berangkatlah Zainuddin ke Padang Panjang. Zainuddin ke Batipu, sebuah tempat yang sangat bersejarah karena itu merupakan tanah kelahiran dari ayah. Kemudian Zainuddin tinggal di rumah bibinya, keluarga dari Pangeran Sultan, itu ayah. Awalnya ia ditolak, namun Zainuddin menyuguhkan uang yang menjadi bekalnya dan akhirnya bibinya pun menerima kedatangan Zainuddin. Kemudian suatu hari Zainuddin jalan-jalan di sekitar sawah. Zainuddin tanpa sengaja melihat seorang perempuan, yaitu Hayati. Ketika itu Hayati lewat dan secara langsung mampu memikat hati seorang Zainuddin. Nah, singkat cerita, Zainuddin pun mengutarakan rasanya dengan sebuah surat. Salah satu isi suratnya begini: ketika kupegang penaku, hilang akalku. Ya, begitulah. Zainuddin dengan Hayati pun saling memendam rasa, saling mempunyai rasa. Namun apa yang terjadi, adat istiadat yang kejam di masa itu harus menghancurkan hubungan mereka berdua. Zainuddin diusir dari Batipu. Zainuddin pun pindah ke Padang Panjang. Ia tinggal di sebuah kos, dan di kos tersebut dia ditemani oleh Bang Muluk, anak dari ibu kos. Nah, singkat cerita, sebelum pindah, Zainuddin ini membuat perjanjian dengan Hayati. Mereka akan setia. Bahkan Hayati mengucapkan dia akan setia menunggu kedatangan Zainuddin. Dan suatu saat Hayati pun sempat pergi ke Padang Panjang bertemu dengan sahabatnya, yaitu Hadijah. Nah, ketika itu Hayati dan Zainuddin berjanji untuk bertemu di acara pacuan kuda. Nah, ketika itu Hayati didandani dengan gaya-gaya ala kota yang sangat terbuka. Dan bertemulah Zainuddin dengan Hayati di pacuan kuda. Zainuddin dengan gayanya yang mengikuti, yang sangat sopan, mengikuti adat istiadat Makassar dengan sarung dan topi khas Makassarnya. Dia bertemu dengan seorang Hayati yang secara nampak sangat berbeda dengan apa yang ia ketahui selama ini tentang Hayati. Hayati menggunakan baju yang sangat terbuka. Dan berpisahlah Hayati dengan Zainuddin waktu itu. Hubungan mereka agak retak. Apatah lagi ketika Aziz, sang kakak Hadijah, jadi Aziz ini juga suka kepada Hayati. Dan tak lama kemudian Aziz pun melamar Hayati. Meski demikian, Zainuddin juga tak mau kalah, dia juga melamar Hayati. Namun setelah ditimbang bebet bobot
dan bubutnya oleh sanak saudara, kerabat dan kolega dengan adat yang begitu tegak di negara, di daerah Batipu, maka yang diputuskan untuk diterima lamarannya adalah lamaran Aziz. Dan bagaimana dengan Zainuddin? Bagaimana dengan Hayati? Ya, mau tidak mau Hayati harus menerima Aziz karena dipaksa oleh adat dan kekayaan. Mendengar hal tersebut, Zainuddin jatuh sakit, dia depresi karena sang pujaan hatinya telah dipikat oleh seorang laki-laki yang lain. Singkat cerita, Zainuddin pun jatuh sakit, sangat parah sakitnya. Dia terus mengigau nama Hayati, 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 Hayati. Dan ibu kos Zainuddin pun memanggil dokter untuk memeriksa keadaan Zainuddin. Dan ya, mau di apa lagi, Hayati harus didatangkan agar Zainuddin bisa sembuh. Kemudian dipanggillah Hayati dan Aziz. Meski mereka telah menikah, namun ini adalah jalan yang terakhir. Ketika itu Zainuddin langsung sadar, terbangun dari tidurnya, terbangun dari sakitnya, dan langsung memegang tangan Hayati. Ia pun mengajak Hayati untuk segera menikah dengannya. Namun apa yang terjadi setelah ia melihat tangan Hayati yang telah dibalut oleh cincin? Hancurlah untuk kedua kalinya hati Zainuddin. Pulanglah Hayati bersama suaminya Aziz, dan salah satu sahabat penolong yang bisa merubah Aziz saat itu ialah Bang Muluk, anak dari Muluk. Nah, Bang Muluk ini dia menasihati Zainuddin untuk bangkit dari sakitnya sebagai seorang laki-laki yang disakiti oleh perempuan. Dan ketika itu Zainuddin pun bangkit dan dia meneruskan hobinya, yaitu menulis. Dia pindah ke Surabaya. Jadi pindahlah Zainuddin ke Surabaya dengan Bang Muluk. Dia ketika itu menjadi seorang penulis yang terkenal seantero Nusantara ketika itu. Kemudian Zainuddin ketika terkenal, sampailah karyanya ke Hayati, dan Hayati sempat membaca karya Zainuddin, yaitu salah satu bukunya itu Terusir judulnya. Kemudian Aziz dan Hayati juga pindah ke Surabaya karena urusan bisnis. Ketika itu hubungan Hayati dan Zainuddin tidak begitu harmonis karena Hayati telah mengetahui sifat asli dari suaminya, yaitu Aziz, yang selalu mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Dan pada suatu ketika ada sebuah pertemuan seorang Sumatera ketika itu di Surabaya, dan bertemulah Aziz dan Hayati ketika itu. Namun sikap Zainuddin seakan tidak pernah bertemu Hayati, tidak pernah cinta dengan Hayati ketika itu. Namun itu hanyalah yang tampak dari luar, berbeda dengan yang tampak dari dalam. Singkat cerita, Hayati dan Aziz yaitu bangkrut. Seluruh hartanya disita karena hutang dari Aziz, dan apa mau di apa, Hayati dan Aziz pun harus tinggal di rumah Zainuddin karena ia adalah orang terakhir yang ia kenal ketika itu. Aziz merantau ke Malang. Itu adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh Aziz, karena ketika itu Aziz frustasi dan bunuh diri. Tinggallah seorang Hayati sebagai seorang janda. Dan suatu ketika Hayati bertanya kepada Bang Muluk bagaimana perasaan Zainuddin dengannya ketika itu. Dan Bang Muluk pun menunjukkan foto yang ada di ruang kerja Zainuddin, foto Hayati yang bertuliskan permataku yang hilang. Hayati pun mengungkapkan perasaannya terhadap Zainuddin kepada Bang Muluk. Namun rasa sakit yang mengakar di hati Zainuddin membuat Zainuddin
menolak hayat. Perkataan Zainuddin begini, pantang pisang berbuah dua kali, pantang lelaki makan sisa, pantang pisang berbuah dua kali, begitu kata. Kemudian Hayati pun diberikan sewa untuk pulang ke kampung halamannya berarti. Dengan perasaan sedih Hayati pulang dengan naik kapal Vandar. Ketika berada di wilayah Lamongan, kapal tersebut pun karam dan akhirnya tenggelam. Zainuddin yang tidak sempat mengantar Hayati karena ada kerjaan di Malang pun mendengar berita tersebut. Dengan cepat Zainuddin pergi ke Lamongan mengecek keberadaan Hayati. Dan ketika bertemu dengan Hayati, Hayati sudah kritis. Apa yang terjadi? Itulah takdir yang kita tidak ketahui. Zainuddin pun mengungkapkan perasaan yang sebenarnya kepada Hayati yang selalu ia tutupi setelah ia ditolak oleh Hayati. Namun apa yang terjadi? Hayati pun meninggal dunia. Bersedih Zainuddin. Ia pun menutupi kesedihannya dengan membuat panti asuhan. Namun setelah itu Zainuddin sakitan dan 6 bulan kemudian dia pun meninggal dunia. Ia menyisahkan karya terbesarnya dengan sebuah buku berjudul Tenggelamnya Kapal Vandar. Ya, begitulah akhir kisah novel Tenggelamnya Kapal Vandar. Kalau tidak sesuai ya bisa ditonton sendiri. Banyak maksud saya ada film yang sudah ada filmnya di berbagai media, jadi tonton saja kalau masih belum puas dengan resensi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.